Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari turnamen Grand Chess Tour 2023 seri ketiga Super United, Rapid dan Blitz Kroasia yang sudah memasuki match day keempat tadi malam memainkan sesi blitznya kawan. Dan untuk sesi blitz pertama Magnus Carlsen tadi malam menggila, sudah panas kawan. Semua lawan-lawannya dilibas. Dari 9 game yang dia mainkan tak terkalahkan Magnus Carlsen tadi malam, sehingga sekarang Magnus Carlsen memimpin turnamen ini kawan dengan perolehan 20 poin setelah sebelumnya dalam permainan Rapid mendapatkan 11 poin dan ditambah tadi malam 9 poin. Selisih 3 poin atas Fabiano Caruana bersama Ian Nepomniachtchi. Ali Rizal Firosa mulai merangkak naik bersama Richard Rapport kawan. Viswanathan Anand Gukesh ini mulai turun dan juga Jan-Christoph Duda berada di posisi bawah bersama Ivan Saric dan Konstantin Lupulescu. Dan langsung saja kita ke papan analisis, kita melihat permainan Magnus Carlsen lagi kawan. Dan game yang saya pilih adalah saat berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi pada permainan Blitz 5 menitan tadi malam di game ke-6-nya. Oke, langsung saja kita mulai permainan Magnus Carlsen yang pegang putih duluan. Nanti malam akan pegang hitam saat menghadapi Ian Nepomniachtchi kawan. Mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, anti Nimzo. Selanjutnya pion D5, Queen's Gambit decline. Dan Magnus Carlsen bermain dengan Catalan opening lagi, pion G3. Setelah gajah E7 ada gajah G2, kedua pemain rokade pendek, dan di sini Ian Nepo membuka permainan dengan pion D pukul pion C4, variasi terbuka dari pembukaan Catalan atau pertahanan terbuka. Dan disinilah kawan Magnus Carlsen sudah mulai keluar dari jalur utama dengan kuda C3-nya. Pilihan utama yang paling populer, yang paling banyak adalah menteri ke petak C2. Coba rebut pion ini kawan. Dan di sini hitam akan respon dengan pion A6. Kalian hentikan dengan pion A4 agar tidak bisa bermain dengan pion B5. Gajah terang D7 dan di sini kalian ambil pion yang ada di petak C4. Setelah gajah C6, kalian bisa melanjutkan mengeluarkan gajah ke petak G5. Mungkin di sini gajah D5 juga bisa jadi pilihan kawan, atau pengembangan kuda B ke petak D7. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Magnus Carlsen memilih jalur sampingan dengan kuda C3, ada kuda C6, lanjut Ian Nepo. Magnus Carlsen mendorong pion E4 untuk mendapatkan kontrol penuh petak pusat dengan 2 pion. Benteng B8 untuk dukungan pion B-nya perkuat petak C4 nanti kawan. Di sini Carlsen melangkah menteri ke E2. Coba rebut pion atau menawarkan juga pion di pusat ini kawan, bisa diambil oleh kuda hitam. Tapi Ian Nepo memilih mempertahankan pion C4-nya dengan pion B5. Kalau kalian ambil pion pusat ini kawan, baku hantam di sini benteng mempunyai tempo dikeluarkan setelah menteri mundur. Di sini mungkin kalian keluarkan juga gajah dengan tempo ancam menteri. Setelah menteri bergeser, mungkin kalian akan sedikit menunda untuk tidak langsung ambil pion ini kawan. Mungkin pion A4 kalian mainkan ataupun mendorong pion ke E5, gajah mundur ke D2 terlebih dahulu juga bisa jadi pilihan. Pion H3 bisa jadi pilihan. Tapi Ian Nepo memilih mempertahankan pion C4-nya dengan pion B5. Ada benteng D1, perkuat posisi pion. Di sini kuda lompat ke B4, coba lompat sampai petak D3 nanti. Ada kuda ke E1, hadang pergerakan kuda hitam. Selanjutnya gajah berkembang ke B7. Keluarkan gajah untuk mengimbangi gajah Viajento terang putih ini. Tapi dia menawarkan pion B5, tapi Carlsen tidak terburu-buru. Pion A3 terlebih dahulu untuk usir kuda. Kuda mundur ke C6, baru sekarang kuda ambil pion B5 dan ada gajah A6, pion A4. Selanjutnya di sini kuda lompat ke petak A5, dukungan bagi pion C4-nya. Gajah gelap dikeluarkan oleh Carlsen untuk coba rebut pion C7. Gajah sikat kuda terlebih dahulu kawan sebelum pion C-nya diambil balik oleh pion A. Benteng ambil balik, kemudian kuda bergerak ke petak C2. Lanjut Magnus. Di sini menteri bergeser ke B8 untuk dukungan benteng ambil pion B2. Magnus Carlsen mulai mendorong pion D5-nya. Di sini baku hantam pion E pukul pion D5, tidak langsung diambil balik kawan, dorong pion E ancam kuda. Kuda lompat ke E4 disikat langsung oleh Carlsen, diambil balik oleh pion dan Carlsen juga tidak langsung ambil pion. Bermain dengan langkah kuda ke pusat ke D4 untuk ancam benteng, dan di sini kawan benteng langsung ambil pion B2 merupakan pilihan terbaik kawan. Tapi coba lihat posisi kuda, posisi menteri. Kuda ini selain ancam benteng tadi juga siap lompat ke petak F5, memberikan dukungan menteri keluar ke petak G4 yang bisa membuat ancaman pada pion G7.
Maaf, ada kawan-kawan pengamen tadi sempat berhenti kawan. Oke, sudah, kita lanjut lagi. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Tapi di sini Ian Nepo melakukan blunder dengan langkah kuda B3, memberikan ancaman bagi benteng masing-masing. Dan sayangnya Magnus Carlsen tidak mampu memanfaatkan blunder ini kawan, melangkah kuda C6. Mungkin Magnus Carlsen sudah mengkalkulasi semua variasi-variasi yang bisa terjadi. Kalau kuda ini ambil benteng, kualitas perwira dia sudah unggul dengan permainan semacam ini kawan. Dan menteri akan langsung ambil kuda ini, bentengnya bisa ambil pion yang ada di peta A7. Kalau di sini kawan hitam merespon dengan kuda ini ambil benteng, maka kuda ini jatuh di langkah berikutnya. Putih akan unggul 1 perwira penuh. Kuda sudah tidak bisa pulang ke rumah lagi. Kalaupun ada pion A6 untuk membuka jalan menteri, menjaga peta B3, kuda bisa pulang. Tidak bisa begitu. Kuda ke D4, coba kontrol peta-peta terang. Jalan pelarian kuda sudah tidak ada lagi kawan. Menteri ambil pion B2 di sini untuk menjaga kuda. Kalian tantang dengan menteri C1 dan sudah tidak bisa lagi kawan berlanjut. Kuda ini jatuh juga, putih akan unggul 1 perwira penuh. Tapi Magnus melangkah kuda C6. Menteri E8. Selanjutnya menteri ambil pion C4. Benteng mundur ke B6, yang terkuat tadi ke B7. Dan di sini kuda pukul gajah E7 skak. Menteri ambil balik, kemudian benteng ambil pion A7. Ada menteri E6 menantang pertukaran, diterima oleh Magnus. Menteri pukul menteri E6, diambil balik oleh benteng. Kemudian benteng ambil pion C7. Magnus Carlsen unggul 1 pion dengan permainan endgame. Sepasang benteng plus kuda melawan sepasang benteng plus gajah gelap. Permainan berlanjut dengan pion H6, pion H4, dan di sini ada raja bergerak naik ke peta G7, pion H5, pion G5, and pasen skak diambil langsung oleh raja. Kemudian benteng diangkat naik ke peta D6 oleh Magnus. Merasa unggul 1 pion dan posisinya bagus, apalagi dalam permainan endgame. Gajah dalam permainan terbuka lebih unggul ketimbang kuda kawan secara teoritis. Di sini ada pion H5 dan Magnus bertukar benteng pukul benteng. Kalau Stockfish menyarankan benteng turun kawan ke peta D5, tapi Magnus langsung bertukar benteng untuk menumpuk pion hitam di lajur E ini. Dan sudah dapat dihentikan laju pion-pion hitam di lajur E, menyisakan 1 pion di lajur H. Gajah mundur ke E3, benteng D8, ada benteng E7, coba rebut pion. Di sini raja bergerak ke F5. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini coba manuver ke peta D2 kawan. Tapi melalui raja ke peta F5 sudah maklum, posisi kontrol waktu Ian Nepo juga mulai terdesak. Tinggal beberapa detik saja, sedangkan Magnus Carlsen masih mempunyai 1 menit kawan. Permain Magnus Carlsen lebih cepat ketimbang Ian Nepo, dan Magnus Carlsen melanjutkan benteng H7 serang pion. Ada benteng D1 skak terlebih dahulu dari Ian Nepo, raja G2. Ian Nepo ambil pion E5, Magnus Carlsen ambil pion H5 skak, raja F6, dan skak-skak yang berulang kawan, mondar-mandir raja. Dan di sini pion G4 dilanjutkan oleh Carlsen untuk mencegah pergerakan mondar-mandir dari raja hitam yang kepingin ke peta F6 dan ke peta F5, mengindikasikan Ian Nepo ingin mengakhiri dengan permainan remis. Di sini kuda D4 lanjut Ian Nepo, benteng H6 skak, raja E5, benteng H5 skak, raja F6, dan benteng H1. Ingin mengajak permainan endgame gajah gelap versus kuda. Ditolak oleh Ian Nepo, benteng D3, dan Carlsen mendorong pion B4. Pilihan terkuat tadi dengan benteng B1 terlebih dahulu, tapi mungkin yang tidak disukai oleh Magnus bisa diblokade dengan kuda nanti kawan. Memilih langsung dorong pion ke B4, kuda C2, ada benteng B1. Di sini kuda ambil gajah merupakan salah satu solusi, tapi juga bukan solusi yang terkuat juga kalau kita lanjutkan kawan. Coba lihat di sini, pion ini akan sangat leluasa melenggang. Ada 2 pion bebas yang harus dijaga oleh hitam nanti. Di lajur B dan di lajur G ini bisa merepotkan juga. Ian Nepo menahan diri kawan, bermain dengan kuda A3, pion G5 skak. Raja bergeser ke F5, ada benteng C1 di sini. Benteng B3 coba rebut pion, dilepas oleh Ian Nepo dengan benteng C5 skak terlebih dahulu. Blokade oleh pion E5. Yang terkuat, raja mundur ke peta G6, tapi dengan pion E5. Ini memberikan kesempatan Magnus Carlsen untuk mencoba memberikan ancaman skak mat kawan. Nanti benteng ini, tapi sebelumnya tentu raja akan naik terlebih dahulu untuk membatasi pergerakan raja di peta terang G4, dan benteng ke peta F6 bisa skak mat. Tapi ancaman itu tidak dilihat oleh Ian Nepo Niaji. Dia bermain dengan benteng B2 dan ancaman skak mat berikutnya 1 langkah tak terhentikan lagi kawan.
benteng F6 siap dimainkan, dan skakmat raja sudah tidak bisa bergerak nantinya. Di langkah ke-50 ini kawan, Ian Nepomniachtchi menyerah. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen dalam permainan Blitz 5 menit increment 2 detik pada game ke-6-nya mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Kita tunggu kawan, tinggal 1 hari lagi, 1 match day nanti malam. Apakah Magnus Carlsen masih menggila? Apakah mesinnya masih cukup panas untuk menjadi juara di seri ketiga ini? Di seri kedua kemarin Magnus Carlsen juga menjadi juaranya kawan. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like video kami, subscribe channel kami bagi kawan-kawan yang baru mampir agar membantu channel kami bisa berkembang terus. Dan saya tunggu juga kritikan dari kawan-kawan semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.